Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Tri Mahardika Channel untuk belajar matematika. Dan pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan soal KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2022 untuk tingkat provinsi. Oke, pada part sebelumnya kita sudah membahas soal nomor 1 sampai dengan nomor 13 yang terbagi menjadi 5 buah video. Silakan disimak terlebih dahulu. Dan pada part yang ke-6 ini kita akan melanjutkan untuk 3 buah soal lagi, yaitu soal nomor 14, 15, dan 16. Langsung saja kita buka untuk soal yang ke-14. Rata-rata zakat penghasilan dari karyawan pada perusahaan A dan B adalah Rp192.000 per bulan. Jika rata-rata penghasilan per bulan karyawan perusahaan A adalah Rp7.500.000 dan perusahaan B adalah Rp8.000.000, maka perbandingan banyak karyawan di perusahaan A dan B yang mengeluarkan zakat penghasilan adalah titik-titik, yaitu apakah A 5/7, B 9/10, C 14/5, atau D 16/9. Oke, sebelumnya bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan materi yang lain di video saya berikutnya. Oke, langsung saja kita selesaikan ya. Misalnya banyak karyawan dari masing-masing perusahaan, kita misalkan sebagai A kecil dan B kecil, yang mana perusahaan A ini banyak karyawannya adalah A kecil dan perusahaan B banyak karyawannya adalah B kecil. Kemudian kita dihadapkan dengan soal rata-rata. Di sini adalah rata-rata zakat penghasilan ya. Berarti kita tahu bahwa rata-rata itu sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Selalu saya ingatkan seperti ini ya. Kemudian jumlah data yang dimaksud berarti zakat penghasilan semua karyawan perusahaan A ditambah zakat semua karyawan perusahaan B, kemudian dibagi dengan banyaknya seluruh karyawan, yaitu karyawan perusahaan A ditambah dengan karyawan perusahaan B. Oke, karena kita tahu bahwa zakat penghasilan itu adalah 2,5% dari gaji. Berarti jika gaji karyawan perusahaan A ini adalah 7.500.000, berarti 7.500.000 ini dikalikan 2,5%, kemudian dikalikan banyaknya karyawan. Demikian juga untuk zakat penghasilan untuk perusahaan B, berarti 2,5% dari 8 juta, kemudian dikali dengan banyaknya karyawan, baru dijumlahkan dengan yang tadi, baru dibagi dengan banyak total karyawannya. Oke, kita tulis 192.000, yang mana ini adalah rata-rata, kan sudah diketahui rata-ratanya. Berarti 2,5% dari 7.500.000 dikali banyaknya karyawan perusahaan A ditambah 2,5% dari 8 juta dikalikan banyak karyawan perusahaan B, kemudian dibagi dengan total banyaknya karyawan, yaitu A kecil ditambah B kecil ini. Kemudian kita hitung untuk 2,5% dari 7.500.000 itu berapa? Mudah ya. 10%-nya saja adalah 750.000. Berarti kalau 2,5%-nya itu tinggal dibagi 4, yaitu 187.500 dikalikan banyaknya karyawan perusahaan A ditambah 2,5% dari 8 juta adalah 200.000 dikalikan dengan banyaknya karyawan perusahaan B, kemudian dibagi dengan total banyaknya karyawan, yaitu A tambah B. Kalau kita kalikan secara menyilang, 192.000 itu jika dikalikan A plus B, maka hasilnya adalah ini. Kita tulis 192 dikali A plus B sama dengan 187.500 A ditambah 200.000 B. Ya, yang ini kita kalikan, kita buka kurungnya, 192.000 A ditambah 192.000 B, yaitu sama dengan ini tetap ya. Kemudian yang A dan B kita kelompokkan. Ya, yang A pindah ke kiri dan yang B pindah ke kanan, menjadi 192.000 A dikurangi 187.500 A sama dengan 200.000 B dikurangi 192.000 B. Kalau kita hitung, yang ini adalah 4.500 A, yang ini adalah 8.000 B. 4.500 A ternyata sama dengan 8.000 kali B. Kalau kita tulis A per B berapa? Ya, ini berasal dari perkalian silang. A dikali berapa agar menjadi 4.500 A, B dikali berapa agar menjadi 8.000 B, maka yang kanan ini sama dengan 8.000 per 4.500 ya. Karena kalau kita kalikan menyilang, ini dikalikan 4.500 hasilnya ini, B dikali 8.000 hasilnya ini. Kemudian cara mudahnya, mula-mula kita bagi 100 dulu ya, kita buang nolnya 2, tinggal 80 per 45. Kemudian 80 per 45 ini ternyata masing-masing masih bisa dibagi 5, yaitu hasilnya adalah 16/9.
Jadi jelas ya, dalam hal ini jawabannya adalah D, 16:9. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 15. Yayasan Pendidikan Al-Quran An-Nur memiliki 3 kelas peminatan. Kelas A, B, dan C berturut-turut untuk peminat hafalan juz 1 sampai 10, juz 11 sampai 20, dan juz 21 sampai 30. Setelah 1 bulan, 3/16 santri dari kelas A pindah ke kelas B, 75% santri dari kelas B pindah ke kelas C, dan 95% santri dari kelas C pindah ke kelas A. Setelah perpindahan terjadi, banyak anak di kelas A berubah menjadi 2 kali lipat awalnya, sedangkan kelas B dan kelas C masing-masing berkurang setengahnya. Jika banyak santri mula-mula yang memiliki kewajiban menghafal surah An-Naml adalah 24 orang, maka banyak seluruh santri di Yayasan Pendidikan Al-Quran An-Nur adalah titik-titik. Jadi di sini soal yang sepanjang ini harus hati-hati betul dalam memahaminya agar tidak gagal paham ya di sini. Di sini kita tahu bahwa ada 3 kelas peminatan, yang mana kelas A untuk juz 1 sampai 10, kelas B untuk juz 11 sampai 20, dan kelas C untuk 21 sampai 30. Kita tulis seperti ini, A, B, dan C. Ya. Kemudian kita misalkan yang atas ini sebagai kondisi sebelum terjadi perpindahan, sedangkan yang di bawah ini kondisi setelah terjadi perpindahan. Kemudian clue yang selanjutnya adalah perpindahannya kita bahas nanti, tapi di sini ada clue yang menarik di sini adalah jika banyak santri mula-mula yang memiliki kewajiban menghafal surah An-Naml adalah 24. Ya, berarti kita harus tahu An-Naml itu ada di mana. An-Naml itu adalah terletak di juz 19 sampai 20. Sehingga yang dimaksud 24 orang ini berada di kelas B, seperti ini. Kemudian barulah kita bisa mengisi kotak-kotak yang lainnya dengan cara seperti apa? Di sini ada ketentuan bahwa 75% dari kelas B pindah ke kelas C. Berarti 75% dari 24 ini berapa? Yang kita tulis 75% dari 24 ini sama dengan 3/4 ya. 3/4 dari 24 ini kan 24 bagi 4 itu 6, 6 kali 3 adalah 18. Sehingga banyak santri dari B yang pindah ke C nantinya ada 18 santri. Awas, secara logika, jika mula-mula santrinya 24 kemudian pindah ke C itu 18, maka di sini pasti tinggal 6. Nah, akan tetapi dalam soal setelah perpindahan terjadi, itu kelas B itu berkurang setengahnya. Berarti yang tadinya 24, setelah terjadi perpindahan maka harus di sini 12 hasil akhirnya nantinya. Lalu bagaimana? Kelas B yang 24 santri ini setelah berpindah 18 santri ternyata tinggal 6. Tetapi hasil akhir harus 12, maka harus ketambahan dari kelas A sebanyak 6. Kemudian kita baca lagi bahwa 3/16 santri dari kelas A pindah ke kelas B. Artinya 6 santri ini merupakan 3/16 dari jumlah awalnya. Kita tulis bahwa 3/16 dari A sama dengan 6. Ya, berarti A-nya berapa? Ya, A sama dengan 6 dibagi 3/16. Kita balik menjadi perkalian, berarti sama dengan 6 kali 16/3. Ini bisa dibagi, hasilnya 2. Ya, dan 2 dikali 16 itu hasilnya 32. Jadi banyak santri mula-mula di kelas A adalah 32. Tapi ingat, setelah perpindahan terjadi, banyak anak di kelas A berubah menjadi 2 kali lipat awalnya. Sehingga 32 ini setelah terjadi perpindahan berubah menjadi 64. 64 ini bukan berarti ketambahan dari C 32. Kenapa? Karena 32 ini sudah berpindah 6 ke kelas B, maka yang tersisa tinggal 26. 26 agar menjadi 64, maka harus ketambahan berapa dari kelas C? 64 dikurangi 26, yaitu 38. Sehingga santri dari kelas C yang berpindah ke A ada 38 santri. Ya, kemudian untuk mencari banyaknya siswa C mula-mula, kita lihat clue yang berikutnya. 95% santri dari kelas C pindah ke kelas A. Artinya 38 santri ini merupakan 95%. Berarti tadinya berapa? Kita tulis 95% dari C itu sama dengan 38. Berarti C-nya berapa? C-nya 38 dikali 100/95 ya. Atau dibagi 95/100, maka langsung kita ubah seperti ini. Ya, kalau dibagi, ini hasilnya adalah ini 2, ini 5 ya, dibagi 19. Yang ini 2, yang ini 5. 100 dibagi 5 adalah 20, 20 kali 2 adalah 40.
Jadi, santri yang ada di kelas C adalah 40 santri. Yang ditanyakan adalah banyak seluruh santri. Ya, ini boleh langsung kita jumlahkan. 32 ditambah 24 ditambah 40 boleh. Tapi, agar lebih mantap lagi, kita cek kondisi setelah perpindahan. Kelas C yang tadinya 40 santri, setelah ditinggalkan 38 santri, maka tersisa 2 santri saja. 2 santri tapi ketambahan dari kelas B 18, maka berubah menjadi 20 santri. Dan kalau kita cek ternyata benar kondisi setelah terjadi perpindahan, yang mana kelas A naik 2 kali lipatnya, kelas B dan C itu berkurang setengahnya. Betul ya? Sehingga jumlah seluruh santri boleh 32 ditambah 24 ditambah 40 maupun 64 ditambah 12 ditambah 20 karena ini hanya bergeser saja, santrinya tidak berkurang maupun bertambah. Jumlahnya berapa? 64 ditambah 12 tambah 20 yaitu adalah 96. Jadi jawabannya adalah 96 santri. Oke, satu soal lagi ya. Soal yang ke-16. MI Al-Mukarram akan melakukan kegiatan manasik haji untuk semua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Sebanyak 60% siswa berada di atas kelas 2, 60% siswa berada di bawah kelas 4, dan 10% siswa berada di atas kelas 5. Jika jumlah siswa kelas 4 dan 5 adalah 174 orang, maka banyaknya kerikil minimal yang harus disiapkan pihak sekolah untuk proses lempar jumroh adalah titik-titik butir, yaitu apakah A 4060, B 12180, C 17400 atau D 18200. Oke, langsung saja kita selesaikan ya. Di sini intinya untuk bisa menentukan banyaknya kerikil ada berapa, ya kita butuh banyak semua siswa kelas 1 sampai kelas 6 ini berapa ya. Kemudian, misalnya kelas itu adalah 1 sampai 6, kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di sini sebenarnya soal yang sepanjang ini, kalau kita misalkan sudah paham betul, yang akan kita baca adalah hal-hal yang terpenting terlebih dahulu. Jadi di sini ada bahwa 60% siswa berada di bawah kelas 4. Kelas berapa saja yang di bawah kelas 4? Ya berarti 1, 2, 3. Ini adalah 60%. Dan kemudian 10% siswa berada di atas kelas 5. Di atas kelas 5 itu berarti kelas berapa? Berarti kelas 6. Di sini adalah 10%. Nah, logikanya seluruh siswa itu berarti 100%. Karena di sini sudah ada 60% dan 10%, berarti kalau dijumlah adalah 70%, maka kelas 4 dan 5 ini berapa persen? Ya sisanya 100% kurangi 70% sama dengan 30%. Padahal di sini ada keterangan bahwa jumlah siswa kelas 4 dan 5 174. Berarti 4 dan 5 ini yang senilai 30% ini adalah 174. Berarti kalau 30% itu 174, kalau 100% berapa? 100% berarti ya 100 per 30 kali 174. Ya, kita bagi 10. Ini nolnya hilang, ini nolnya hilang. 174 dibagi 3 itu hasilnya adalah 58. Lalu 10 dikali 58 itu hasilnya adalah 580. Awas ya, total siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ternyata 580 siswa. Nah, di sini kita tidak perlu mencari berapa siswa kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan seterusnya. Kita nggak perlu. Yang penting kita sudah tahu jumlah seluruh siswa, maka kita bisa hitung itu jumlah kerikilnya. Ingat, dalam manasik haji itu ada 3 buah jumroh, yaitu jumrah ula, wusta, dan akobah. Jadi, setiap siswa harus menyiapkan 7 kerikil dikali 3, karena untuk melempar jumrah ula, wusta, dan akobah. Sehingga jumlah seluruh kerikil yaitu berapa? Yaitu 21 dikali 580 siswa, yaitu sama dengan 12.180. Jelas ya, jawabannya adalah yang B, 12.180 butir. Oke ya, demikian 3 buah soal untuk soal nomor 14, 15, dan 16. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu dukung channel pembelajaran ini dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe agar nantinya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.